Siapa lo? Ternyata cuma mimpi. Yon, hormat Yon, ketua kita ini Yon. Hormat gerak, siap ketua. Ketua bajak laut. Senang ngeliat teman sengsara. Ketawain aja terus. Hah, lagian siapa suruh lo make iPad yang model begituan anjir? Ya elah, orang ini doang yang ada di rumah lo. Daripada make yang model Mickey Mouse, ya kan? Yang mending ini. Biasa itu Rad. Walaupun matanya lebam sebelah, dia tetap pengen kelihatan keren. Respect sih. Walaupun kemarin gerbang dikira pintu. Lah, emang iya? Gua nggak ingat apa-apa lagi. Ya iyalah. Orang lo mabuk berat kemarin. Cerita singkatnya ya gini. Lo datang dengan kondisi mabuk. Ngomong gak jelas. Vina gak mau keluar. Abangnya malah muncul. Dan langsung smackdown lo. Tamat deh. Makanya Gan. Lain kali kalau mau minta maaf. Jangan pakai alkohol. Bukan romantis malah tragis. Jadi sekarang gimana? Lo mau tetap ngejar-ngejar dia lagi? Gue pasrah. Ya kalau memang ini jalannya ya jalanin aja. Mungkin gue nggak ditakdirkan buat dia. Lah, udah pasrah. Agan yang kita kenal udah nggak ada bro. Bener. Yang ada sekarang tinggal Agan yang versi rebahan, bukan pejuang cinta lagi. Anjay. Iya. Gue udah kayak sinetron. Ditolak, dipukul, diseret, terus ditinggal tanpa soundtrack. Soundtrack, ang. Soundtracknya lupa di play ya. Coba waktu dipukul lo pasang lagu galau. Minimal dapat efek sinematik lah men. Gan. Gak sempat bro. Yang ada layar hidup gue langsung blur. Lo tuh udah kayak karakter utama film action tau gak? Tapi kalah di episode pertama. Udah woi. Gue udah capek. Lebih baik gue pensiun dari dunia percintaan. Kenapa nggak ada tombol ngulang hari ya? Siapa bilang nggak ada? Ada tuh di warung Bang Udan. Yan, bengek gue lama-lama sama lo. Aduh. Raja, aku kangen. Loh, nggak bahaya tah? Emangnya COVID masih ada ya? Kok pakai masker? Sayang, kok tumben gak manggil Besi Baja? Kantin bareng yuk. Ayo. Sekarang ya. Lo apa-apaan sih? Gimana kalau sampai Ratu tahu? Lo kok bau banget sih? Nah kan, apa gue bilang? Bau amis, Cok. Lo keramas pakai apa, Mel? Kenapa semua orang bilang rambut gue bau sih? Padahal tadi pagi aku udah mandi loh. Keramas juga 2 kali sehari. Step pertama, aku pakai sampo yang wanginya vanila. Terus aku bilas pakai air mawar karena katanya bisa bikin rambut lebih lembut dan wanginya seharian. Mungkin emang udah ada sekitar sini aja yang muter-muterin bau itu ke kalian. Atau mungkin kalian salah nyium kali. Perasaan rambut gue wangi-wangi aja kok. Kita bertiga udah dari tadi di sini. Fine-fine aja. Ayo guys, cabut.
Bisa-bisa kita metong nahan bau di sini. Pengen muntah gue, Cok. Keramas dong. Raja, kok kamu malah pergi sih? Aku belum selesai ngomong tahu. Maura, emangnya rambut gue sebau itu ya? Perasaan wangi-wangi aja menurut gue. Kenapa sih orang-orang pada bilang rambut gue bau? Mungkin ini bau dari rambut sambung lo, Mel. Emangnya lo gak nyium bau apa-apa gitu? Enggak, Maura. Menurut gue, rambut gue itu wangi kayak biasa. Terus sekarang gue harus gimana dong? Sabar ya, Mel. Sumpah, bau banget, Cok. Pengen muntah gue. Kok dia bisa sih betah bawa rambut itu seharian di kepalanya? Menurut gue itu gara-gara rambut baru dia sih. Bau-bau darah campur bawang gak sih? Gue baru nyadar, kayak rambutnya Mel sama kayak Ratu. Woi, Kas, berhenti lo. Lo ngapain manggil dia sih, Ran? Udahlah, Rad. Jangan nyari ribut, masih pagi juga. Mulai sekarang, si kulkas masuk geng kita. Apa? Yang bener aja, Rad. Gila ya lo? Lo apa-apaan sih? Kulkas. Daripada lo selalu menyendiri, gak punya teman, mending join jadi anggota kita. Kakak. Gue gak suka ini. Kalau dia join geng kita, gue bakalan keluar. Ayolah, Gan. Jangan gitu. Kalau lebih banyak orang kan lebih seru. Gak. Apapun yang terjadi, gue gak mau satu geng sama dia. Gue gak sudi. Kalau kalian tetap mau masukin dia ke geng kita, gue yang keluar. Jadi menurut lo, Agan jadi nggak suka sama lo gara-gara kejadian malam itu? Bukan karena kejadian berapa tahun lalu? Menurut gue itu sih. Jadi itu, awal mula hubungan dia sama Vira jadi renggang. Gara-gara malam itu. Gue bener-bener ngerasa bersalah sama dia. Gue ngerasa jadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Tapi menurut gue wajar sih kalau Agan marah. Cowok mana coba yang rela ceweknya tiba-tiba dipeluk sama cowok lain? Tapi gue gak ada maksud nyalain lo kok. Tapi kalau boleh tahu, kenapa lo sama Vira bisa berdua aja di tempat itu? Ceritanya panjang. Lo gak akan paham. Udah. Mending sekarang kita cari cara supaya Agan mau nerima si kulkas tanpa ada yang keluar. Jadi, begitulah awal mula gue ketemu sama my baby honey, baby sweetie Cakra. Gimana, kalian iri ya sama gue? Lo percaya, Fir? Enggak sih. Kayak mimpi. Iya bener tuh, Sel. Lo mimpi kali. Kalian itu harus percaya sama gue. Kemarin itu gue bener-bener ketemu sama Cakra tahu. Kok kalian gak percaya sih? Sesulit itukah kalian percaya sama gue? Ya udah, gini. Terus, lo dapet fotoan nggak sama dia? Kalau lo beneran ketemu sama dia, nggak mungkin dong lo menyia-nyiakan kesempatan. Nah itu yang jadi masalahnya. Ya enggak lah, keburu pingsan gue. Sedih banget. Terus gue harus gimana? Gue gak akan bisa ketemu sama dia lagi, Cuk. Kenapa sih Tuhan selalu tidak berpihak sama gue? Bukan Tuhan yang gak berpihak sama lo, Sel. Tapi takdir. Ya gimana ya? Gue kaget anjir tiba-tiba tatapan sama cowok secakep dia. Emangnya ganteng banget ya? Gue lihat dari HP aja soalnya. Kirain biasa aja aslinya. Bah, cakep pakai banget Ratu. Gue yakin kalau lo ketemu sama dia, lo bakalan berpaling dari raja. Percaya deh sama gue. Istilah apa itu? Nggak mungkin lah. Menurut gue, pacar gue lebih ganteng dari cowok-cowok di luaran sana.
Gak ada yang bisa nandingin. Raja Salyandra gitu loh. Iya deh, si paling punya pacar. Kita mah jomblo aja ya, Sel. Tapi gue udah punya cakra, Fir. Lu aja sana yang jomblo. Ih, stres. Woi, Ratu. Dipanggil tuh sama Ayang. Besi baja. Hai sayang. Kantin yuk. Hah? Besi baja? Nama apa itu? Minuman green tea ini jadi ngingetin aku waktu dulu deh. Saat aku bawain kamu minuman ini, tapi kamu tolak. Jangan diingetin lagi, Yang. Aku benar-benar benci sama diri aku dulu. Apalagi sama sifat aku ke kamu. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama. Jeng jeng jeng, bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Jeng jeng, daunnya hijau, bunganya kuning, memikat kumbang lalu. Bunga matahari sangat cantik di halaman sekolah. Temanmu kenapa Besi Baja? Kayaknya obatnya habis deh. Pengen jadi penyanyi dia, tapi nggak kesampaian. Ya gitu. Bunga matahari sangat cantik. Yon! Hah? Lu ngapain di sana? Alah, mojok aja kalian. Tak patut. Sangat tidak patut ditiru. Kegiatan kalian benar-benar tidak bermanfaat ya guys ya. Oh ya Rad, ini kan jam bahasa Inggris. Kenapa lu gak masuk kelas? Terus lu bedanya apa kocak? Kenapa lu gak masuk kelas? Ya beda lah. Gue ini lagi menyirami bunga matahari dan itu adalah kegiatan yang benar-benar terpuji. Beda sama lo. Lo tahu nggak Rad? Kalau bunga itu ternyata punya perasaan lo. Dia bisa merasakan rasa sakit sama kayak manusia. Makanya gue selalu menyiraminya setiap hari. Biar dia tumbuh subur. Oh, jadi ini alasan semua bunga di depan rumah lo mati. Sampai-sampai mak lo kelihatan marah gitu loh, Yon. Hah? Gitu. Beneran lo? Lo tahu dari mana? Tadi pagi kita lewat depan rumah lo dan ngelihat mama lo lagi benerin tanaman bunga di depan. Dia bilang lo nyiramnya terlalu banyak kemarin malam, makanya bunganya mati. Gitu sih. Siap-siap Yon, nanti di rumah lo disate sama mama lo. Pagi Tan. Sibuk banget Tan. Pagi-pagi udah bersihin kebun aja. Raja? Cie, sama pacarnya nih. Halo Tante. Bukan pacar Tan, tapi calon istri. Besi Baja? Udah ih. Malu. Bisa aja kamu. Nanti jangan lupa undangannya ya. Tante tunggu. Oh, pasti Tan. Besi Baja. Apa sayang? Udah ya, ini bukan waktunya ngegombal. Aku malu tahu. Oh ya Tan, Dion udah berangkat. Nggak tahu saya. Ngurus anak kayak gitu. Palingan udah nyampe di Pluto tuh anak. Ada apa nih Tan? Monyong banget. Mulut. Aduh, sakit tau ya. Gimana tante nggak kesel coba Raja? Kamu lihat ini. Bunga tante jadi layu semua. Karena kemarin malam dia siram pakai air segentong. Awas aja nanti kalau dia pulang. Tante geplak kepalanya. Atau bila perlu, tante usir dia dari rumah. Tidak. Rambut gue yang sewangi ini, yang selembut dan seberkilau ini, dibilang amis sama bebek Raja. Ih, kesenjangan aroma deh.
Perasaan rambut gue wangi-wangi aja kok. Baru juga kemarin keramas. Atau mungkin Bebek Raja terlalu suka ya sama model rambut baru gue. Jadi dia tidak ingin lama-lama menatap gue. Takut dia malah berpaling dari ratu ke gue. Rambut saya. Jangan ganggu gue. Mel? Jangan ganggu gue. Mel? Mel? Gue mohon. Jangan ganggu gue. Lo kenapa, Mel? Maura. Lo tadi kenapa sih, Mel? 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 Iya. Ada apa, Maura? Lo tadi kenapa? Ketakutan banget kayaknya. Gue diganggu, Maura. Hah? Diganggu? Sama siapa? Sama hantu. Tadi gue lihat di belakang gue ada hantu, terus dia kayak terbang gitu di depan gue. Terus gue langsung... Oh, cuman gitu doang. Biasa aja kali. Hah? Biasa? Lo bilang biasa? Itu hantu, Maura. Lo juga takut kan pasti sama mereka? Maura, lu kenapa? Lu kenapa takut banget sih? Santai aja. Dia cuma ingin mengambil apa yang menjadi miliknya kok. Maka dari itu, kembalikan rambut saya. Hah? Siapa itu? Mel? Mel? Lo gak apa-apa, Mel? Lo denger suara gue kan? Ini gue, Maura. Hah, hantu. Lu hantu kan? Jauh-jauh dari gue. Gue gak mau ngeliat lu lagi. Mel, pergi lu dari sini, pergi. Jangan dekat sama gue. Mel. Apa-apaan sih? Jangan teror gue lagi, please. Pergi lo. Gue takut. Jangan deket-deket sama gue lagi. Mel, gue bilang pergi. Mel, lu jangan gini dong. Gue jadi takut tahu. Lu sebenarnya kenapa sih? Pergi lo dari sini. Gue bilang pergi dari sini. Lu hantu kan? Lu bukan Maura. Lu pasti hantu. Pergi dari sini, please. Gue takut. Mel, pergi lo. Gue takut. Sepertinya penyakit Mel bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Saya rasa ada sesuatu yang tak kasat mata yang sedang mengganggu Mel. Sesuatu yang tak kasat mata? Maksud Bu Dokter? Hantu. Rat. Bau banget, sumpil. Keluar yuk. Gue gak tahan banget ini. Sabar, Ege. Gue sebenarnya pengen keluar juga, coy.
Maura, untuk sekarang mending Mel dipulangkan terlebih dahulu. Mungkin dia akan lebih merasa tenang jika di rumah. Kamu tolong ya Maura, hubungi keluarganya Mel. Pergi dari sini. Baik, Bu Dokter. Ada apa, Yang? Nggak tahu juga sih. Aku juga nggak ngerti. Tapi kata Bu Dokter, Mel kesurupan. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ketempelan setan Mel itu. Setan? Zaman sekarang masih ada ya? Hantu-hantu kayak gitu? Ya ada lah. Lo pikir lo hidup sendirian di dunia ini? Soalnya dia dari tadi bilang, hantu, hantu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia bilang bestotnya sendiri si Maura kayak gini. Maura, lo hantu, hantu. Pergi dari sini, jangan dekat-dekat sama gue. Kayak gitu. Ih, malahan gue jadi takut sama lu, anjir. Sel, mendalami banget loh. Setelah ngeliat kejadian Mel tadi, gue jadi inget sebuah film yang pernah gue tonton. Film? Iya. Jadi cerita singkatnya gini. Dikisahkan dalam film itu, ada seorang cewek yang pakai rambut sambung gitu kan. Terus cewek itu ke salon lah buat pasang rambut sambungnya itu. Kemudian setelah keluar dari salon itu, cewek itu mulai mengalami hal yang aneh. Ada suatu kejadian, cewek itu ngerasa ada tangan yang ngelus-ngelus rambutnya dari belakang. Tapi setelah dia nengok, gak ada siapa-siapa. Dan kejadian yang bener-bener anehnya lagi, rambut si cewek itu kayak bau amis gitu loh. Kalian ngerti kan, kayak bau amis-amis darah gitu. Tapi bau itu cuma bisa dicium oleh temannya si cewek itu. Si cewek gak ngerasain Jangan apa-apa. denger ya. Raja, kamu ngagetin banget sih. Jangan didengerin, sayang. Nanti kamu ketakutan. Bucin terus. Ingat tempat, woi. Besi baja. Lepasin. Malu dilihat teman-teman yang lain. Ngapain malu coba? Aku ganteng kok. Ih, kamu kok imut banget sih, sayang. Woi, gemes deh. Kalau bucin minimal tahu tempat lah. Hargailah kita para jomblo. Jadi semua hal yang terjadi sama Mel ada hubungannya sama rambut baru dia. Nah, lu bilang bau amis kan tadi? Iya, Cok. Rambutnya Mel kan tadi agak bau amis juga, anjir. Iya kan, Rad? Iya, bener. Mungkin dia kena karma. Karena niruin gaya rambut ratu. Hah. Besi baja. Siapapun boleh punya rambut kayak gitu juga kok. Bukan aku aja. Kecuali si Mel. Hah? Coba kamu pakai deh. Pasti bagus. Ini kamu yang rangkai tadi. Iya dong. Terima kasih sayang. Sama-sama, sayang. Hah, gini amat. Nasib jadi jomblo. Ngelihat orang pacaran, pengen ngegebuk pakai tiang listrik. Parah, Rad. Dia udah jadi bestie sama Pak Jomblo. Gak bisa, Yon. Kita harus pisahkan mereka. Ini udah terlalu jauh mainnya. Iya bener. Ayo, let's go. Hello. Lagi pada ngapain nih? Duduk-duduk manis di sini. Ternyata kalian. Sini duduk bareng bapak. Kalian bisa ceritakan semua masalah hidup kalian. Kita sharing bareng-bareng di sini. Sini. Masih ada tempat yang kosong kok. Ayo. Nggak pak, kami berdiri aja nggak apa-apa. Mau sharing masalah apa? Perasaan hidup gue tenang-tenang aja.
Gan, masuk kelas yuk. Bentar lagi kan ada jam matematika. Iya tuh, Gan. Bener kata Raja. Bentar lagi. Belum jamnya juga. Kan masih ada waktu 15 menit lagi. Kalian duluan aja. Gue masih mau di sini. Raja. Dion. Info cari... Apa-apaan ini, Woi? Lepasin nggak? Ayo, Woi, lepasin gua. Berdua ini menyelamatkan lo dari kejombloan ini, kan? Ya elah. Malah pergi. Baru juga mau nanya info janda. Begini nasib jadi seorang jomblo. Ya bener aja. Kasian anjir Pak Jomblo. Kalian ngapain sih? Gue kan udah keluar dari geng kita. Tunggu, Gan. Jangan gini lah, bro. Terima aja lah si Lukas masuk geng kita. Siapa tahu kita bisa kayak dulu lagi. Garat, gue nggak bisa nerima dia join geng kita. Kalian cuma punya dua pilihan. Gua atau dia. Gua tunggu jawaban kalian besok. Oke guys, hari ini gue bakalan ngebagiin oleh-oleh dari liburan gue kemarin. Gini nih, kalau punya teman kayak Oke, Raya. kita mulai dari yang cowok-cowok dulu ya. Ya, kok yang cowok duluan sih? Yang cewek dulu dong, Frey. Kita udah gak sabar banget nih. Iya, bener tuh, Frey. Cewek kan yang paling diutamakan. Cowok duluan lah. Sekali-kali cewek-cewek harus ngalah, yau. Bener nggak, Say? Woi, lu apa-apaan sih? Lepas nggak? Ih, mulai lagi dia, Cok. Ih, kalian gaya. Iuh. Woi, kagak, Cok. Gue masih normal kali. Woi, lepasin anjir. Nggak mau. Ih. Gini aja, Frey. Lo bagiin buat cowok-cowok. Gue yang bagiin buat cewek-cewek. Gimana? Boleh juga. Oke guys, jadi gue yang bakal ngebagiin buat yang para jantan-jantan. Dan Enola buat yang betina-betina ya. Oke, mulai. A few moments later. Ayo, maju satu-satu ya. Terima kasih. Makasih, Frey sayang. Boleh dong jadi pacar abang supaya abang bisa dapat hadiah kayak gini terus. Ih, najong lo. Hati gue hanya buat Kak Radika ya. Oke, selanjutnya. Dan satu lagi buat... Ya pasti buat sahabat terbaik gue lah. Semoga lo suka ya, En. Thank you so much, Besti. Sama-sama, Besti. Frey. Hadiah buat gue mana ya? Astaga. Lo belum dapet ya? Aduh, maaf ya. Sebagai gantinya, gue punya permen nih. Nggak apa-apa kan? Permen ini juga gue beli di luar negeri kok. Jadi beda lah sama permen di sini. Nggak apa-apa kan? Cuma permen ini aja. Apa aku nggak dapet tas kayak mereka? Cenot. Dasar nggak bersyukur ya lo. Dikasih hati malah minta jantung. Minimal bilang makasih kek. Biarpun lo cuma dapat sebiji permen, ya itu tetap oleh-oleh dari luar negeri sayang. Emangnya lo ngarep dapat apa? Mobil?
Rumah? Atau istana? Sebenarnya kalau boleh jujur, gue nggak ada beliin lo apapun sih. Gue cuma beliin buat teman-teman gue aja. Emangnya lo ngerasa jadi teman gue ya? Ya, kasihan. Rambut kamu jadi lepek, Yang. Besok aku bawa mobil aja ya. BTW, kamu kok cantik banget hari ini. Ah, kamu bisa aja deh ngegomelnya. Tapi aku lebih suka kamu bawa motor sih. Tapi kalau kamu mau bawa helikopter sekalipun juga nggak apa-apa sih. Ya udah, besok aku bawa pesawat aja gimana? Ratu, ngapain itu? Papa? Yang, kamu kok nggak bilang sih? Kalau papa kamu di rumah? Aku nggak tahu juga sih. Kayaknya dia pulang cepat hari ini. Duh, aku masih malu, Yang. Udah, nggak apa-apa besi baja. Tenang aja, oke? Selamat sore, Om. Izin nganter Ratu pulang. Mulai sekarang, panggil ayah saja. Oh, ayah. Selamat sore ya. Gak usah diulang juga kali. Oh, maaf ya ayah. Si baja, kamu lucu deh. Saya mau nanya. Tadi agenda kamu ngapain aja di sekolah? Sampai hari ini. Hah? Agenda? Iya, agenda. Saya pengen tahu aja. Gimana kegiatan kamu sehari-hari di sekolah? Apakah bermanfaat atau tidak? Jadi gini ya. Tadi saya berangkat sekolah pukul 7 pagi. Terus jemput Ratu ke sini dan nyampe di sekolah pukul setengah 8 ya. Sampai di sekolah saya langsung masuk kelas dan mengikuti pelajaran sampai jam 9. Setelah itu saya istirahat dan ngeliat orang kesurupan. Setelah itu saya langsung pulang dengan antar pacar saya. Maksudnya Ratu pulang ke rumahnya dengan aman dan nyaman. Udah segitu aja ya. Kesurupan? Siapa? Kamu? Astaga, Pa. Udahlah. Papa kayak menginterogasi penjahat, tahu nggak? Bukan saya ya. Tapi ada seorang siswi tadi yang kesurupan. Jadi ceritanya gini. Udah. Nggak usah diceritakan. Saya ingin nanya sama kamu. Mengenai... saya benar-benar malu ya sama video itu. Tolong maafkan saya. Maaf. Saya nggak akan pernah mengirim video tangan sarang Bio itu lagi ya. Saya mohon maafkan saya. Kamu kira saya marah gara-gara video itu? Saya malu ya, sebenarnya. Ngapain malu coba? Nggak apa-apa. Namanya juga masa-masa pacaran. Ya gitu. Saya juga sama seperti kamu dulu. Malah lebih parah lagi. Serius ya? Iya. Apalagi dulu nggak ada gadget yang canggih kayak sekarang ini kan. Jadi saya menghubungi pacar saya alias istri saya sekarang. Ya dengan cara saya sendiri. Kalau boleh tahu, cara apa ya? Ratu lega. Ternyata mereka baik-baik aja, mah. Mama jadi penasaran deh. Apa yang mereka omongin ya? Keluar kau, 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 keluar kau,
keluar kau. Kalian bertiga, ikuti gerakan saya ya. Dan jangan lupa juga ikuti kata-kata saya. Kalau lebih rame, sosok itu akan cepat keluar dari tubuh anak kalian. Keluar kau, keluar kau, keluar kau, keluar kau. Gimana, keluar Pak? kau, keluar Papa kau, mau keluar kau. ngikutin juga gerakan kayak gitu. Ya iyalah, Ma. Ini demi kebaikan Mel. Keluar kau, 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 keluar kau. Keluar kau, 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 keluar kau. keluar kau. Baju gue. Keluar kau, keluar kau, keluar kau, keluar kau. Keluar kau, keluar kau, keluar kau. Ya, 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 ya. Keluar kau dari tubuh anak ini. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Ya. Pak, berhasil, Pak. Dia udah keluar, Pak. Ye. Bagus, sayang. Keluar, yes. Uhuy. Jangan seneng dulu, Non. Kamu masih harus mengembalikan rambut sambung itu ke tempatnya semula. Kalau tidak, sosok itu akan kembali lagi. Paham kan? Iya, Pak. Saya paham. Terima kasih ya, Pak. Ayo, Den. Larinya harus cepat. Jangan kalah sama Ucup. Adit, tolongin, Dit. Denis. Dasar Denis Ma. beban. Ratu, liburan yuk. Hah? Pak? Beneran? Kenapa muka kalian tegang gitu sih? Ini nggak prank kan, Pak? Mah, ini suami Mama kenapa sih? Beliau tumben banget. Gak tahu juga, sayang. Pa, are you okay? No prank-prank? Beneran, sayang. Cie, ngomong sayang nih. Hihi. Emangnya kamu doang yang boleh ngomong sayang? Papa juga dong. Iya kan? Mama sayang. Iya, Dedi sayang. Ratu berasa jadi obat nyamuk tahu di Tapi- sini. Kenapa tumben banget loh, Pa? Gak apa-apa, Ma. Sekali-sekali kita family time lah. Udah lama banget tau. Gak nikmatin waktu bareng keluarga kecil Papa ini. Mumpung Papa dapat cuti 1 minggu, ya gas lah kita liburan. Jadi gimana? Pada mau nggak nih? Kalau Ratu sih gas-gas aja, Pak. Kalau Mama gimana? Mama mau-mau aja sih. Mumpung ada yang bayarin juga kan? Oh iya, Pak. Boleh ajak teman-teman nggak, Pak? Janganlah, Nak. Ini kan family time. Ya berarti cuma bertiga aja. Gimana? Kamu keberatan? Nggak juga sih. Tapi... Nanti kamu bisa atur ulang lagi kok. Jadwal liburan sama teman-teman kamu. Nanti kan ada waktunya liburan sekolah. Ih, si Papa. Bukan itu masalahnya. Kayak nggak pernah muda aja. Itu loh. LDR. Oh, LDR. Dasar anak zaman sekarang. LDR sebentar aja udah kayak ditinggal selamanya. Ratu. Raja nggak bakal kemana-mana, Ratu. BTW, kita liburan kemana, Pa? Iya, kita liburan kemana? Liburan Aha. ke
Hahaha. Kita lanjutkan ke episode berikutnya. Ya, si papa ih.